Apakah kau benar-benar mengira aku seseorang yang bisa kau bully dengan mudah? Namun Jie Tianran tidak mundur, sebaliknya, tatapan tegas muncul di matanya. Menggunakan Jie Tianran di sini tidak ada gunanya. Akun-akun itu dapat diselesaikan secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Suara iblis tua dalam tubuh Jie Tianran mencapai telinga Jie Tianran. Garis keturunan raja ada di depan mata kita. Mata Jie Tianran menunjukkan kebencian. Ternyata tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan warisan sekte dunia bela diri leluhur, tetapi juga untuk mencari kesempatan menangkap Chu Feng. Di belakangnya terletak reruntuhan kota utama peninggalan sekte alam bela diri leluhur. Jika dia bisa memanfaatkan kekuatan reruntuhan ini, apakah kau yakin akan menang? Setan tua itu bertanya. Mendengar ini, niat membunuh di mata Jie Tianran berangsur-angsur mereda. Orang tua, karena kau sudah bertindak, kenapa kau tidak membunuhnya saja? Kau tidak akan membunuhnya, kan? Membiarkan dia membalas dendam padamu. Dan kemudian mendesak si Kong Changsheng untuk segera bergegas. Meskipun orang ini mengerikan, bagaimanapun juga, dia adalah ayah Jie Ranxing dan kakek dari pihak ibu Chu Feng. Si Kong panjang umur Dao. Kakek macam apa dia? Dia seperti binatang buas. Senior, bunuh dia, kata Chu Feng. Menghadapi sikap Chu Feng, si Kong Changsheng terdiam sesaat. Berdengung. Pada saat itu, kekuatan teleportasi yang kuat dilepaskan dari tubuh Jie Tianran. Kekuatan teleportasinya sangat aneh, mengabaikan aura penindasan si Kong Changsheng dan menyelimuti semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Saat berikutnya, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam menghilang. Hanya suara Jie Tianran yang bergema. Chu Feng, jika kamu takut, pergilah ke sungai surgawi ke-9. Jika kau tetap di sini, si Kong Changsheng ini tidak akan mampu melindungimu. Mendengar ini, Long Chengyu dan yang lainnya langsung mengutuk. Kamu kabur dan masih ngomong besar. Apa kamu nggak punya malu? Xia Xingchen mengikutinya dari dekat, kau bahkan lebih tak tahu malu daripada bajingan tua dari Sekte Abadi Langit Biru itu. Akan tetapi, hal ini tidak memancing respons dari Jie Tianran, yang jelas telah melarikan diri terlalu jauh untuk mendengar. Chu Feng, ikutlah denganku. Begitu si Kong Changsheng selesai berbicara, Chu Feng dan Dandan diselimuti oleh kekuatan teleportasi dan kembali ke kota utama alam bela diri leluhur. Meski dunia luar bersifat ilusi, kota utama alam bela diri leluhur tetap tidak berubah. Batuk-batuk. Namun, si Kong Changsheng menutup mulutnya dan mulai batuk dengan keras. Bukan saja wajahnya tampak pucat, tetapi darah juga merembes dari sela-sela jarinya. Senior, ada apa? Melihat ini, Chu Feng cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan si Kong Changsheng. Melihat hal ini, Chu Feng sangat terkejut. Bukan hanya aura si Kong Changsheng yang kacau, tetapi garis keturunannya juga penuh luka. Dia memiliki luka lama yang parah di sekujur tubuhnya. Ini bukan sesuatu yang serius, hanya penyakit lama. Si Kong Changsheng tersenyum tipis, lalu menelan pil itu dan menggunakan segel tangan untuk menyesuaikan kondisinya sebelum menenangkan diri. Namun, auranya juga menjadi lemah. Chu Feng, bukannya aku tidak ingin membantumu menyingkirkan rintangan, tapi aku tidak punya kemampuan saat ini. Bertahun-tahun yang lalu, jiwa dan garis keturunan saya rusak, dan saya tidak bisa lagi menggunakan teknik penghalang untuk jangka waktu yang lama. Kalau tidak, kita tidak akan tinggal di kota utama alam bela diri leluhur selama ini. Aku hanya bisa menakuti Jie Tianran barusan. Kalau dia benar-benar bergerak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Karena kakek dari pihak ibu Anda tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, kata si Kong Changsheng. Apakah monster tua itu ada di dalam dirinya? Tanya Chu Feng. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa ada monster tua yang mengikuti Jie Tianran. Anda tidak akan pernah percaya mengapa saya pindah ke Surabaya. Saat mereka berada di reruntuhan alam bela diri leluhur, mereka hanya masuk dengan kesadarannya, mereka tidak membawa keterampilan kultivasinya. Tetapi jika ia kembali ke wujud aslinya, siapa yang tahu metode apa yang dimiliki monster tua itu? Saya tidak bisa yakin, tetapi ini memang situasi yang rumit, kata si Kong Changsheng. Tidak apa-apa,
Senior, aku akan mengurus mereka sendiri, kata Chu Feng. Ya, sebenarnya ini adalah hasil terbaik. Ngomong-ngomong, Chu Feng, warisan itu sudah diberikan kepadamu. Cepatlah dan pahami. Sikong panjang umur Dao. Chu Feng menyeringai dan berkata, Senior, bukankah kau akan menolak memberiku warisan ini? Jika aku tidak memberikannya kepadamu, apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepada orang luar? Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah memahaminya, desak Sikong Changsheng. Oke, sambil berbicara, Chu Feng duduk bersila. Meskipun kekuatan warisan menyelimuti Chu Feng, ia masih perlu memahaminya. Berdengung. Namun, pada saat itu, kekuatan di sekitar Chu Feng berubah. Aura gelap tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan melesat keluar seperti meteor, menuju langsung ke arah Ek. Namun alih-alih berlayar, mereka malah mengitari telur itu. Melihat ini, ekspresi Sikong Changsheng berubah. Senior, apakah ini juga bentuk warisan? Tanya Chu Feng. Sepertinya begitu. Bahkan Sikong Changsheng pun tidak yakin. Telur. Chu Feng tidak dapat merasakan kekuatan di sekitar telur itu, tetapi ia merasa bahwa telur itu seharusnya dapat membedakannya. Itu tradisi, tapi sangat istimewa. Tidak apa-apa, ayo kita lakukan bersama-sama. Sambil tersenyum manis, Dandan duduk bersila dan segera memasuki kondisi meditasi. Bagus. Mendengar ini, Chu Feng juga membentuk segel tangan, menutup matanya, dan memasuki kondisi meditasi. Kekuatan yang awalnya mengelilingi keduanya mulai menyatu dengan aura mereka. Begitu mereka terintegrasi sepenuhnya, kekuatan akan memasuki tubuh mereka, dan mereka akan memperoleh warisan. Namun, Sikong Changsheng menatap api hitam di sekitar telur itu dengan ekspresi rumit. Garis keturunan ini, yang sebelumnya tidak diketahuinya, bukan berasal dari tempat ini. Saat itu, sebuah suara mencapai telinga Sikong Changsheng. Saya telah memilih untuk menyerahkan obor kepada Chu Feng. Kamu membuat keputusan yang tepat. Mendengar ini, Sikong Changsheng sangat gembira dan segera berangkat menuju kedalaman alam bela diri leluhur. Di sini, dia melihat sosok yang dikenalnya. Sangguan Huang Quan. Masih dalam wujud jiwa, hanya saja jasadnya tidak lemah. Master Sekte, Anda. Sebelum Sikong Changsheng sempat berbicara, Sangguan Huang Quan berkata, Mutiara penjara penyegel naga. Melihat ini, Sikong Changsheng segera mengeluarkan mutiara penyegel naga. Begitu dia mengeluarkannya, Sikong Changsheng memasuki dunia mutiara penjara naga tersegel. Dan itu sangat cepat, sebelum dia bisa bereaksi, ia sudah memasuki kedalaman sarang naga. Mereka tiba dekat dengan sisa kesadaran naga sejati. Dia tidak memiliki kecepatan seperti itu, di sampingnya ada Sangguan Huang Quan. Sisa naga sejati cukup terkejut melihat Sangguan Huang Quan lagi. Namun tak lama kemudian, tatapannya berubah menjadi jahat. Gadis kecil, kau benar-benar ingin mati. Apa kau pikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Kesadaran sisa naga sejati meraih mutiara naga, menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan yang terlihat di dalam mutiara naga memasuki tubuhnya. Seketika, seluruh gua naga bersinar terang, dan lapisan demi lapisan kekuatan yang membawa aura naga melonjak dari gua naga, menyatu dengan sisa kesadaran naga sejati. Kesadaran sisa naga sejati mulai tumbuh lebih besar, dan tubuhnya, yang awalnya adalah jiwa, mulai berevolusi menjadi bentuk fisik. Dan kekuatannya juga meningkat hingga dapat terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya di dalam gua naga, tetapi bahkan dunia di luar gua naga mulai bergetar. Kali ini, sisa kesadaran naga sejati tidak menahan apapun dan melepaskan kekuatan penuhnya. Merasakan aura kuat yang menyerbu ke arahnya, wajah Sikong Changsheng menunjukkan keputusasaan. Naga bodoh, apakah ini batasmu? Saya sangat kecewa. Tapi Sangguan Huang Quan tampak menghina. Bab 6506. Terlihat bahwa batu permata 7 warna di dahi Sangguan Huang Quan telah mengalami lebih banyak retakan. Ketika dia membuka telapak tangannya, sebuah gerbang penghalang kecil muncul, dari sana ratusan bola naga beterbangan keluar. Mereka semua terbang menuju sisa-sisa kesadaran naga sejati. Kekuatan yang terkandung dalam setiap bola naga jauh melampaui kekuatan yang ada di tangan sisa naga sejati.
Gadis kecil, apa maksudmu? Bahkan sisa kesadaran naga sejati pun agak bingung. Sempurnakan. Sangguan Huangquan berbicara kepada sisa naga sejati. Zhenlong Chanxi mengerutkan kening, awalnya mencurigai adanya jebakan. Namun sebagai naga sejati, ia secara naluriah merasa bahwa bola naga itu nyata. Apa sebenarnya tujuanmu? Tanya sisa kesadaran naga sejati. Itu sangat lambat. Sangguan Huangquan kehilangan kesabaran, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut mengaitkannya ke bawah pada sisa kesadaran naga sejati. Ledakan. Sisa kesadaran naga sejati tergeletak tak bergerak di tanah. Ini, ekspresi wajah si Kong Changsheng berubah drastis. Kesadaran sisa naga sejati sudah sangat kuat. Tetapi mereka tidak berdaya melawan kekuatan opresif dari penghalang itu. Kekuatan penindas penghalang ini berasal dari Sangguan Huangquan. Kesadaran sisa naga sejati juga merasakan ada yang salah, dan tidak peduli dengan hal lain. Dengan mulut terbuka lebar, ia menelan 100 bola naga dan memurnikan semuanya. Pada saat ini, sisa kesadaran naga sejati sepenuhnya terwujud dan mulai tumbuh dengan cepat sekali lagi. Akhirnya, gua itu pun tidak dapat lagi menampung tubuhnya. Namun, gua naga itu tampaknya merasakan sesuatu dan mulai hancur, berubah menjadi api yang menyatu dengan sisa kesadaran naga sejati. Setelah keduanya menyatu sepenuhnya, tubuh kesadaran naga yang tersisa telah menjadi begitu besar sehingga menjadi satu dengan dunia. Bahkan dunia pun retak. Seolah-olah sisa kesadaran naga sejati ini dapat menerobos dunia ini kapan saja dan melompat keluar. Hahaha, gadis kecil, jadi kau datang untuk membantuku memulihkan kekuatanku. Katakanlah, apa keinginanmu, dan aku akan mengabulkannya untukmu. Suara kesadaran sisa naga sejati bergema, dan dunia ini mulai runtuh. Kekuatan ini menyebabkan tubuh si Kong Changsheng sedikit gemetar. Bukan berarti dia pemalu atau takut masalah. Itu adalah penekanan dari kedalaman jiwa. Kesadaran sisa naga sejati tadinya kuat, tetapi sekarang, setelah menyatu dengan kekuatan 100 bola naga dan gua naga, ia telah mengalami transformasi total. Wilayahnya berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Dalam pandangan si Kong Changsheng, sisa kesadaran naga sejati bahkan tidak perlu bergerak, satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat jiwanya tercerai-berai. Jika naga ini lolos, dunia seni bela diri ini akan jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Sangguan Huangquan membesarkan monster yang mampu menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Berhentilah menyebut dirimu sebagai dewa. Tidakkah kau mengerti? Dasar naga bodoh, kau hanyalah objek kultivasi. Kata Sangguan Huangquan. Mendengar ini, sisa kesadaran naga sejati berubah dari gembira menjadi marah. Gadis, jaga mulutmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menolongku, aku tidak akan membunuhmu. Tatapan dingin itu menyebabkan ruang di sekitar si Kong Changsheng dan Sangguan Huangquan terdistorsi dan runtuh. Sangguan Huangquan mengulurkan tangannya, membidik sisa kesadaran naga sejati yang sangat besar dan menutupi langit, jauh di atas. Naga bodoh, aku memberimu kesempatan. Jika kau dapat lolos dari genggamanku, aku akan mengampuni nyawamu. Setelah berbicara, Sangguan Huangquan membuka tangannya. Pada saat itu, dunia benar-benar runtuh, dan sisa kesadaran naga sejati jatuh ke langit berbintang yang tak terbatas. Tubuhnya tetap tidak berubah, masih sangat besar, sebanding dengan dunia itu sendiri. Namun tepat di depannya ada sebuah tangan raksasa, begitu besarnya hingga membentang seluas bidang bintang, mendekat dari jauh. Angin kencang bertiup, dan bahkan langit berbintang pun tampak meraung. Sisa kesadaran naga sejati yang dulunya sombong kini menunjukkan teror ekstrim di matanya. Di hadapan tangan raksasa ini, sisa kesadaran sang naga sejati sangatlah tidak berarti, bahkan tidak bernilai sebutir pasir pun. Ia buru-buru berbalik untuk melarikan diri, tetapi tangan itu tidak hanya sangat besar, tetapi juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depannya, dan mereka mengepalkan tangan mereka. Kesadaran sisa sang naga sejati mengeluarkan jeritan menyedihkan. Aku salah, aku tahu aku salah. Gadis, tidak, Tuan, tolong ampuni aku bersedia melayanimu.
Kesadaran sisa naga sejati mulai memohon belas kasihan. Dan dari langit berbintang terdengar suara sangguan Huang Kuan. Pada saat ini, suara sangguan Huang Kuan mengandung kekuatan tak terbatas, mampu menembus segalanya, seolah-olah dia adalah langit berbintang itu sendiri. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi sumber daya kultivasi untuk si Kong Changsheng. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan sisa kesadaran naga sejati hingga berkeping-keping. Dan di langit berbintang itu, si Kong Changsheng pun hadir dan menyaksikan sendiri semua itu. Namun saat berikutnya, lingkungan sekitarnya berubah, dan dia meninggalkan langit berbintang itu, tetapi tidak kembali ke mutiara penjara naga tersegel. Sebaliknya, mereka kembali ke kedalaman kota utama alam bela diri leluhur. Sangguan Huang Kuan berdiri di sampingnya. Si Kong Chang terengah-engah. Ia tahu bahwa apa yang baru saja disaksikannya bukanlah ilusi, melainkan campur tangan ilahi. Jika sisa kesadaran naga sejati cukup untuk menghancurkan dunia seni bela diri saat ini. Oleh karena itu, tingkat kultivasi sangguan Huang Kuan saat ini setara dengan dewa yang menguasai segalanya di dunia seni bela diri. Master Sekte, tingkat kultivasi Anda. Ketika si Kong Changsheng menatap sangguan Huang Kuan lagi, ada rasa kagum baru di matanya. Itu bukan tentang menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin sekte, tetapi tentang menunjukkan rasa hormat kepada para dewa. Jika kau bahkan tidak memiliki kemampuan sebesar ini, bagaimana kau bisa memimpin sekte alam bela diri leluhur untuk berdiri di tempat seperti Sungai Surgawi ke-9? Sangguan Huang Kuan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya yang terkepal kepada si Kong Changsheng. Ini, ambillah ini untuk memperkuat garis keturunanmu, dan lukamu juga akan sembuh. Telapak tangannya terentang, memperlihatkan bola api yang melayang seperti naga. Ia terbentuk dari sisa kesadaran naga sejati, tetapi sekarang telah kehilangan kesadarannya dan telah menjadi sumber daya kultivasi. Master Sekte, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Namun si Kong Changsheng dengan cepat menolak. Dia tahu betul kekuatan kesadaran naga sisa ini, itu adalah kekuatan yang sangat dirindukan oleh para leluhur yang tak terhitung jumlahnya di sekte alam bela diri leluhurnya. Ini juga termasuk sangguan Huang Kuan di masa lalu. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkannya, kenapa dia harus memberikannya? Dia benar-benar tidak mampu membelinya. Apa yang tak tertahankan? Ada banyak hal baik di Sungai Surgawi ke-9. Hanya saja karena keterbatasan, kami tak bisa mengambil semuanya dan tak bisa memberikannya kepadamu. Begitu kau kembali ke sekte, aku akan menebusnya dengan benar, kata sangguan Huang Kuan. Master Sekte, harta karun seperti itu sudah lebih dari cukup untuk diberikan kepada Chu Feng, kata si Kong Changsheng. Kepalamu juga terluka, kan? Chu Feng memiliki darah bangsawan, berikan ini padanya. Bukankah itu seperti membuang kotoran ke mata air suci? Itu kejahatan murni, kata sangguan Huang Kuan. Dahi. Si Kong Changsheng terdiam sesaat. Harta karun seperti itu digambarkan sebagai subkotoran. Apakah ini pantas? Namun ini juga menunjukkan bahwa sekte alam bela diri leluhur saat ini memang tidak kekurangan hal-hal baik. Ambillah. Pada saat ini, telapak tangan sangguan Huang Kuan mendarat di dantian si Kong Changsheng, dan kekuatannya langsung menyatu ke dalam dantian. Melihat ini, si Kong Changsheng tidak punya pilihan selain membungkuk dalam-dalam kepada sangguan Huang Kuan. Terima kasih, Master Sekte. Sekarang setelah penerusnya terpilih, misimu selesai. Kau akan memasuki Sungai Surgawi ke-9 dan datang menemui kami. Kata sangguan Huang Kuan. Master Sekte, sepertinya Chu Feng belum berniat memasuki Sungai Surgawi ke-9, dan Jie Tianran mengincar garis keturunan bangsawan Chu Feng dengan niat tamak. Bawahanmu ingin tinggal untuk saat ini, kata si Kong Changsheng. Sebenarnya, Chu Feng tidak perlu. Baiklah, baiklah, kalau kau ingin tinggal, tinggallah saja, kata sangguan Huang Kuan. Master Sekte, jadi kau kembali dengan kekuatan dari awal. Apakah kau sengaja dikalahkan oleh sisa kesadaran naga sejati itu sebelumnya? Si Kong Changsheng agak penasaran. Tentu saja, sisa kesadaran naga sejati itu tak lagi layak disebut di hadapanku.
Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sebelumnya karena aku sengaja berpura-pura untuk Chu Feng. Chu Feng adalah tipe orang yang lebih mudah menerima kelembutan daripada kekerasan. Jika kau berbuat baik padanya, dia akan membalasmu 10 kali lipat. Beri dia pengorbanan untuk menyelamatkannya, dan bangkitkan rasa bersalahnya, maka akan lebih mudah baginya untuk memenangkan hati sekte alam bela diri leluhurku. Sangguan Huang Kuan tersenyum.